Saudari-saudaraku yang terkasih, percakapan kita yang terakhir yaitu mencoba memahami sejarah umat Allah Perjanjian Lama sesudah pembuangan. Itu artinya dari tahun 538 dan nanti ada periode baru mulai tahun 200. Jadi sekarang kita bicara, dalam percakapan yang terakhir kita bicara mengenai periode tahun 538 sampai dengan tahun 200 sebelum Masehi. Beberapa hal mungkin baik kita ingat lalu nanti kita coba perdalam. Yang pertama, sesudah umat Allah Perjanjian Lama diizinkan pulang ke tanah terjanji dengan susah payah dan segala macam rintangan, mereka berhasil membangun kembali bait suci pada tahun 515 sebelum Masehi, dan itu diceritakan di dalam kitab Esra bab 6 ayat 13 sampai 22. Meskipun sebetulnya negeri Yehuda itu sudah tidak berperan lagi secara politis, namun di bawah kerajaan Babilonia, Yehuda menikmati otonomi terbatas. Jadi bisa mengatur hidupnya sendiri secara terbatas, tapi masih berada di bawah kekuasaan Babilonia. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tahun 332 sebelum Masehi, Palestina direbut oleh tentara Alexander Agung. Jadi silih berganti kekuasaan yang menguasai wilayah itu, mulai dari Asyur, kemudian Babilonia, kemudian Persia, dan kemudian Persia itu dikalahkan oleh kerajaan Makedonia, Yunani, dengan raja yang sangat terkenal yaitu Alexander Agung. Ketika Palestina atau Yehuda berada di dalam atau di bawah kekuasaan Yunani, Alexander Agung dan pengganti-penggantinya, Yehuda mengalami tanda petik kesulitan yang sangat besar. Karena apa? Karena kerajaan Yunani itu ingin meyunanikan seluruh wilayah yang mereka kuasai. Ingin meyunanikan seluruh dunia yang mereka kenal pada waktu itu. Singkat kata, tahun-tahun yang menentukan misalnya adalah pada tahun 167 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi dilarang menjalankan ibadah sebagai bangsa Yahudi. Dan bahkan raja itu masuk ke dalam kenisah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menghina, sangat merendahkan bangsa Yahudi. Oleh karena itu, dalam tekanan yang begitu semakin besar, akhirnya orang-orang Yahudi memberontak terhadap kekuasaan Yunani. Mereka berhasil sehingga Palestina boleh dikatakan merdeka, tanda petik, pada tahun 142 sampai dengan tahun 63. Kenapa 63? Karena pada waktu itu Yunani sudah kalah, dikalahkan oleh Kekaisaran Romawi, dan Palestina yang semula berada di dalam sebagai jajahan Yunani, beralih menjadi jajahan Romawi. Itu sejarah secara garis besar, nanti masih akan kita perdalam lebih jauh pada bagian berikutnya. Situasi keagamaan sesudah tahun 587 secara politik Yehuda sudah tidak mempunyai peranan praktis. Kita ingat 587 Yehuda dikalahkan
oleh Babilonia, lalu penduduknya dibawa ke pembuangan. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Ketika secara politis mereka kalah, kesadaran sebagai bangsa yang terpilih itu menjadi semakin kuat. Mudahnya begini, ketika mereka menjadi bangsa yang kalah secara politis, mereka ingin hebat di dalam bidang lain, yaitu di dalam identitas beragama mereka. Itu saya kira mudah dijelaskan dengan yang biasa disebut psikologi agama. Kalau kalah di dalam bidang politik, lalu mencoba menampakkan diri sebagai yang hebat, sebagai yang berkuasa di dalam bidang agama. Itu terjadi di dalam lingkungan umat Allah Perjanjian Lama. Wujudnya apa? Menolak segala sesuatu yang berbau asing, eksklusif. Sudah kita bicarakan bagaimana mereka di dalam rangka membaharui hidup beragama, mengusir istri-istri yang berasal dari bangsa lain. Keras bukan main. Kemudian identitas eksklusif itu dikuatkan lagi oleh apa? Misalnya oleh taat yang sangat keras terhadap hukum Taurat. Kemudian identitas mereka juga ditekankan dengan penghayatan Sabat dan dengan ciri jasmaniah sunat. Menjadi sangat keras. Tetapi, nah ini ada tetapinya, di tengah-tengah arus yang keras itu muncul juga tokoh-tokoh yang sebetulnya mempunyai semangat terbuka. Nah, semangat terbuka itu meskipun tidak berhasil melawan arus keras untuk identitas eksklusif itu, tampak antara lain, khususnya maksud saya, di dalam kitab Rut dan di dalam kitab Yunus. Jadi kalau arus utama itu eksklusif, tertutup, sempit, kitab Rut dan kitab Yunus itu ingin membuka, mengaruskan aliran yang berbeda, yaitu terbuka. Nanti silahkan baca, kedua kitab itu tidak sulit karena memang kisah. Perkembangan kitab suci pada periode ini. Taurat Musa sudah paling lama digunakan untuk berbagai macam kepentingan, maka kurang lebih sudah jadi Taurat Musa, 5 kitab Musa itu. Yang kedua adalah kitab sejarah Deuteronomis, Yosua, Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja. Nabi-nabi juga sudah hampir lengkap, kecuali kitab Daniel yang baru kemudian ditulis tahun 160 sebelum Masehi. Sastra kebijaksanaan tetap berkembang, Mazmur demikian juga karena dipakai untuk ibadah. Nah, pada periode ini ada tulisan aliran baru yang tadi kan kitab sejarah Deuteronomis. Yang muncul pada periode ini adalah kitab sejarah kronis. Melanjutkan sejarah yang lama, mengulang juga, dan itu terdiri dari 1-2 Tawarikh, kitab Esra, kitab Nehemia. Ada sesuatu yang khas di dalam kitab sejarah kronis ini. Kekhasan itu dilandaskan pada yang sudah pernah kita ulang-ulang, terus kita ulang-ulang, 2 Samuel 7. Janji kepada wangsa Daud bahwa wangsa Daud akan lestari. Oleh karena itu di dalam sejarah umat Allah Perjanjian Lama, khususnya di dalam 1-2 Tawarikh, sesudah Raja Salomo, kerajaan pecah utara dan selatan. Kerajaan selatan itu diperintah oleh Daud dan oleh wangsa Daud, keturunan-keturunan Daud. Sementara kerajaan utara tidak dari wangsa Daud. Maka
Nanti kalau membaca kitab sejarah umat Allah Perjanjian Lama, di dalam 1-2 Tawarikh, cerita mengenai kerajaan utara itu tidak ada. Karena tidak dianggap sebagai pewaris janji kepada Daud. Yang mau kita lihat di dalam periode ini adalah dalam rangka kanonisasi, kita lihat kitab suci yang sekarang ada di tangan kita ini tidak sekali jadi ditulis dari depan sampai belakang. Tetapi terbentuk langkah demi langkah di dalam proses yang sangat panjang, dan ini berkaitan dengan iman kita. Meskipun kita tahu dari sejarah kurang lebih penulis sejarah itu kelompok siapa, penulis kitab nabi-nabi itu siapa, ada nama-nama yang disebut secara khusus, tetapi di dalam semuanya itu, di dalam sejarah panjang proses penulisan itu, dalam iman kita percaya semuanya terlaksana dalam atau di bawah bimbingan Roh Kudus. Inilah yang akhirnya akan menentukan bahwa tulisan-tulisan itu menjadi ukuran iman. Karena ditulis dalam bimbingan Roh Kudus. Kanon itu artinya ukuran. Maka kitab-kitab kanonik berarti kitab-kitab yang isinya menjadi ukuran iman kita. Itu yang sudah kita bicarakan di dalam perjumpaan kita yang lalu. Sekarang kita lanjutkan pada periode terakhir ini. Periode terakhir perjalanan pembentukan kitab suci Perjanjian Lama. Yaitu kita sebut saja tadi kan periode sebelumnya berhenti tahun 200. Sekarang kita mulai dengan tahun 200 sebelum Masehi, nanti sampai sampai tahun 70-an Masehi lah. Ketika Yerusalem dihancurkan, lebur oleh Kekaisaran Romawi, oleh tentara Romawi. Lalu sejarah umat Allah Perjanjian Lama praktis selesai. Sampai dengan abad ke-berapa ya? Abad ke-20. Ketika Israel diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita coba lihat. Periode terakhir tahun 200 dan seterusnya. Pada periode ini, Helenisme itu artinya kebudayaan Yunani terus dikembangkan dan terus berkembang. Bahasa dipaksakan, ini nanti pemaksaan bahasa ini akan menjadi sangat penting karena kita semua tahu di dalam kitab suci Perjanjian Lama ada terjemahan bahasa Yunani dari kitab suci Ibrani. Terjemahan, jadi ada kitab suci Ibraninya dulu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, bahasa yang lazim pada waktu itu, dan ada beberapa kitab suci Perjanjian Lama yang hanya ditulis di dalam bahasa Yunani, yang sekarang kita kenal sebagai Deuterokanonika. Selain bahasa, pada umumnya kebudayaan Yunani. Meskipun kebudayaan Yunani itu sangat berbeda dibandingkan dengan latar belakang Yahudi, tetapi seperti biasa terjadi sekarang juga, yang namanya aliran-aliran baru itu selalu menarik. Demikian juga orang-orang Yahudi saleh, banyak yang tertarik oleh kebudayaan Yunani. Dan nanti ini akibatnya bisa panjang. Lebih daripada sekedar mempesona, peyunanian seluruh dunia tanda petik, termasuk peyunanian orang-orang Yahudi, itu dipaksakan, tidak mana suka
tidak sesuai dengan selera, dipaksakan. Caranya bagaimana? Misalnya, untuk menjadi pejabat-pejabat di dalam lingkungan Yehuda, salah satu syaratnya adalah pendidikan Helenis. Sudah sejak zaman dulu, pejabat-pejabat diangkat menurut kriteria kelompok. Bukan karena hebatnya, bukan karena kompetensinya, tetapi karena latar belakangnya, pendidikan dan selanjutnya. Ceritanya sama sampai sekarang. Anak-anak khususnya yang berasal, anak-anak Yahudi maksud saya, khususnya yang berasal dari keluarga ningrat, keluarga-keluarga lapisan atas Yahudi, mulai dikirim ke tempat-tempat pendidikan Yunani. Ada kota-kota besar, mesti seperti Alexandria di Mesir. Jelas kata ini asal-usulnya dari siapa? Alexandria, pasti Alexander Agung. Di situ didirikan pusat-pusat pendidikan Yunani. Kemudian ada kota Antiokhia yang kita kenal dari Perjanjian Baru yang menjadi pusat misi. Ini pasti Antiokhia, ini juga pusat kebudayaan Yunani. Nama Antiokhia dari mana? Ia dari nama Raja Antiochus yang menguasai wilayah Persia. Nah, ketika orang-orang ini pulang dari pendidikan, mereka sudah begitu dalam terpengaruh oleh budaya Yunani. Akibatnya apa? Tidak sedikit yang meninggalkan agama Yahudi. Bisa dimengerti, bisa dipahami. Nah, di dalam konteks seperti ini, ketika kebudayaan Yunani dipaksakan dan mulai berpengaruh bagi banyak orang Yahudi, khususnya lapisan atas, membuat para bijaksana Yahudi itu prihatin. Nah, untuk menanggapi keprihatinan banyaknya orang-orang Yahudi yang meninggalkan agama Yahudi dan memeluk budaya Yunani, ditulislah yang sekarang kita kenal sebagai Kitab Putra Sirah. Nanti akan kita lihat lebih jauh. Itu sejarah bagaimana Helenisme dipaksakan. Langkah berikutnya masih berkaitan dengan sejarah. Pada tahun 175 sebelum Masehi, Raja Antiochus keempat itu naik tahta, menguasai wilayah Palestina. Semula Palestina itu di bawah kekuasaan Mesir, tetapi kemudian kerajaan Mesir itu dikalahkan oleh yang dari Persia. Nah, Persia menguasai Palestina. Salah satu rajanya adalah Antiochus. Memerintah tahun 175 sampai 164. Apa yang dilakukan oleh Antiochus? Ini penting karena nanti dari latar belakang ini akan muncul kitab-kitab tertentu dalam daftar Perjanjian Lama. Usaha untuk mempersatukan kerajaan dengan budaya dan agama Yunani itu semakin keras. Semula sudah sangat kuat tetapi belum menggunakan kekerasan yang sangat jelas. Demikian juga Antiochus ingin memperluas kerajaan dengan kekuatan militer. Dengan sendirinya konflik dengan orang Yahudi dan, nah ini, ada konflik di lingkungan orang-orang Yahudi sendiri. Bisa dibayangkan ya, kekuasaan Yunani konflik dengan Yahudi, tetapi di dalam lingkungan Yahudi sendiri
ada konflik juga. Konfliknya intinya apa? Rebutan jabatan. Di mana-mana ada sejak zaman dulu. Siapa yang berkonflik memperebutkan jabatan. Dan jabatan apa? Jabatan yang diperebutkan adalah jabatan Imam Agung. Nah, konflik di antara orang-orang Yahudi ini digunakan oleh penguasa Yunani untuk mengambil alih wewenang. Semula Imam Agung, siapa yang menjadi Imam Agung itu urusan orang-orang Yahudi. Tetapi karena mereka sendiri konflik, maka wewenang untuk mengangkat Imam Agung Yahudi itu diambil alih oleh penguasa Yunani. Ceritanya sejarah berulang. Tentu ketika penguasa Yunani mengambil alih wewenang untuk menentukan jabatan Imam Agung ini, mereka bisa menggunakan syarat semau-mau mereka. Syarat yang diajukan antara lain adalah bagaimana sikap calon-calon Imam Agung itu terhadap Helenisme. Belum lagi ditambah, sekarang namanya menjual jabatan, wani piro, berani berapa. Ceritanya juga sama sampai sekarang. Karena segala macam unsur itu, maka sampai terjadi muncul Imam Agung yang tidak 100% Yahudi. Ini nanti menjadi soal. Karena apa? Karena semestinya menurut hukum Taurat, Imam Agung mesti berasal dari lingkungan Yahudi 100%. Yang tidak 100% tidak bisa. Dan yang paling parah adalah ketika sudah mempunyai kekuasaan begitu besar terhadap orang-orang Yahudi, raja itu masuk ke Kenisah. Nah, ini namanya hujat terhadap Kenisah, sakrilegi. Bukan hanya masuk, tetapi menjarah harta yang tersimpan di dalam Kenisah itu. Ini dilakukan di bawah kekuasaan Antiochus Epiphanes. Itu poin berikut. Poin berikutnya lagi. Promosi Helenisme terus berlangsung. Dan Helenisme boleh dikatakan dipeluk sekarang oleh raja, oleh Imam Agung, dan oleh keluarga-keluarga kuat di Yerusalem. Sampai-sampainya pada tahun 168 sebelum Masehi, di Bait Suci, namanya Bait Suci, yang hadir di sana adalah Yahweh, dibuat mezbah, altar untuk untuk dewa Zeus yang adalah dewa Yunani. Inilah yang kemudian dikenal dengan yang namanya pembinasa keji. Bisa dilihat di dalam Injil Matius 24 ayat 15, itu menyebut sejarah peristiwa tahun 168 ini. Atau di dalam kitab Nabi Daniel bab 9 ayat 27, kalau menemukan kata pembinasa keji, ya ini maksudnya. Ketika raja mendirikan altar Zeus, dewa Yunani di dalam Kenisah. Nah, sejak saat itu ibadah kepada dewa-dewi Yunani diwajibkan. Praktek agama Yahudi dilarang. Sudah sampai di situ, terjadilah pemberontakan. Ini nanti kisahnya kita baca di dalam kitab 1-2 Makabe. Pemberontakan ini
hebat akan kita kenal dengan pemberontakan Makabe. Nama-namanya adalah Matatias, Yudas, Simon, dan sebagainya. Nanti dibaca sendiri. Kenapa disebut Makabe? Makabe itu dalam bahasa sana artinya palu. Di mereka menggunakan kekerasan, memberontak terhadap Yunani, dengan kekerasan pula, bergerilya, dan didukung oleh para petani yang ingin taat kepada tradisi Yahudi. Dan pemberontakan ini menang. Sehingga ini titik penting di dalam sejarah, pada tahun 164, Raja Yunani Antiochus kelima dipaksa oleh para pemberontak ini untuk menyerahkan Yerusalem kembali kepada orang-orang Yahudi. Dan pada tahun itu Kenisah yang sudah dicemarkan oleh pembinasa keji itu ditahirkan. Jadi pada tahun 164 sebelum Masehi, penguasa Yunani yang sekian lama memaksakan segala macam hal kepada penduduk Yahudi itu kalah. Dan Yerusalem diserahkan kembali, Kenisah ditahirkan. Karena kemenangan itu, keluarga Makabe, turunan Makabe, Simon dan sebagainya itu semakin berpengaruh. Sehingga apa? Sehingga pada tahun 152 orang-orang ini mendapat jabatan imam agung yang tadi saya sebut. Makabe ini bukan orang asli Yahudi. Ada keturunan lain dari bangsa lain. Dan orang-orang Yahudi pasti tidak suka terhadap terhadap pengangkatan ini, sehingga terjadi terus pergolakan, perselisihan, dan konflik. Meskipun demikian, keturunan Makabe ini semakin kuat menjadi pemimpin agama, imam agung, dan menjadi pemimpin politik. Diakui keberadaannya sebagai, katakanlah, sebagai raja vasal, kerajaan bagian dari kerajaan Persia yang masih dikuasai oleh wangsa Yunani itu. Dan memang hebat wangsa ini, keturunan Simon Makabe, karena nanti kalau ketemu dengan istilah lain, wangsa Hasmone. Ini adalah Hasmone, nama orang, itu adalah nenek moyang dari keluarga Makabe ini. Kalau tidak salah dikatakan sebagai kakek nenek dari keluarga Makabe yang kita kenal memberontak ini. Nah, wangsa ini sesudah menjadi wangsa, sesudah menjadi dinasti, memperluas wilayah yang kecil yang semula tidak berarti itu ke utara. Dengan kekuatan militer hebatnya ke timur dan ke selatan. Sehingga pada kurang lebih tahun 85, kerajaan yang ada di bawah kepemimpinan wangsa Hasmone ini, luasnya sudah hampir sama dengan kerajaan yang dulu diperintah atau direbut oleh Raja Daud. Kita masih ingat di sebelah utara itu ada yang disebut kelompok Samaria. Isinya adalah orang-orang yang ditinggal, tidak dibawa ke pembuangan Asyur, lalu diisi oleh orang-orang Babel. Mempunyai ibadah sendiri, mempunyai
pusat agama sendiri bukan Yerusalem tapi Gunung Gerizim. Nah, di bawah kekuasaan Makabe ini, wilayah di utara itu diyahudikan kembali, dibebaskan dari bid'ah. Dengan kata lain, dari tahun 142 sampai tahun 63 sebelum Masehi, Palestina merdeka, tanda petik, di bawah Wangsa Hasmoni. Itu sejarah secara singkat. Yang paling penting, kalau tahun-tahun itu pasti kita tidak bisa hafal semua ya, tapi yang selalu saya ingatkan, silahkan mengingat naik turunnya kekuasaan di wilayah yang sama itu. Asyur, kemudian Babel, kemudian Persia, kemudian kerajaan Yunani. Itu pengaruhnya nanti besar di dalam pembentukan kitab suci. Nah, kenapa tahun 63 menjadi tahun yang penting? Karena apa? Karena pada tahun 63 itu wilayah Palestina dikuasai oleh penguasa lain, yaitu penguasa Romawi. Jadi, penguasa Romawi menggantikan kekuasaan Yunani. Kekuasaan Yunani ini praktis sudah kalah dari kerajaan baru yang muncul, yaitu kerajaan Romawi sekitar tahun 144 sebelum Masehi. Tetapi Yehuda masih belum berada di bawah kekuasaan Romawi. Nah, apa yang membuat kekuasaan Romawi masuk ke Palestina? Jawabannya ya seperti tadi, terus ada konflik internal Yahudi, perebutan kekuasaan, jabatan Imam Agung, jabatan apalagi, mereka berkelahi. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang berkelahi minta bantuan kepada pemerintah Romawi yang waktu itu sudah menguasai bagian utara, yang tadinya dikuasai oleh pemerintahan Yunani. Tahun 63, nah inilah tahun yang penting sebelum Masehi, Panglima Romawi namanya Pompeius campur tangan sehingga wilayah Yahudi berada atau ditempatkan di bawah provinsi Syria. Provinsi Syria yang dikuasai oleh penguasa Romawi tahun 63. Praktis sesudah itu kerajaan Yahudi, katakanlah wilayah yang meliputi wilayah Palestina itu, kemerdekaannya berakhir. Tidak pernah merdeka lagi. Selalu di bawah kekuasaan Romawi. Sampai tadi saya sebut tidak pernah merdeka lagi, masih ada orang-orangnya, tetapi tidak pernah merdeka lagi sampai tahun 1948, tanggal 15 Mei, ketika negara Israel diproklamasikan atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi sejak tahun 63 sebelum Masehi, sampai tahun 1948 sesudah Masehi, tidak pernah merdeka lagi. Berikutnya, keadaan Yehuda bagaimana ketika berada di bawah kekuasaan Romawi ini? Boleh dikatakan situasinya tenang. Mau berontak bagaimana melawan kekaisaran Romawi? Tidak mungkin. Ada semacam otonomi dengan wewenang terbatas.
muncul di dalam sejarah sesudah tahun 63 itu yang kita kenal dengan nama Herodes, Herodes Agung. Dia muncul tahun 37 sebelum Masehi. Nah, pemerintah Romawi mengangkat Herodes ini yang kita kenal dengan nama Herodes Agung menjadi Raja Yehuda. Jadi bisa dibayangkan raja bawahan, raja vasal, atau raja yang ditunjuk untuk mengatur wilayah Yehuda oleh penguasa Romawi. Herodes Agung berkuasa dari tahun 37 sebelum Masehi sampai tahun 4 sebelum Masehi. Orang ini dididik di Roma dan mempunyai bakat yang sangat besar di dalam bidang politik, militer, dan budaya. Orang hebat. Dalam hal itu tentu saja. Oleh karena itu, dengan kemampuan seperti itu, Herodes membangun Yerusalem dan kota-kota lain di wilayah itu. Yang istimewa adalah membangun kembali Kenisah Yerusalem menjadi kenisah yang megah, luas, dan pembangunan memakan dana yang amat besar dan lama. Jadi ada 3 kenisah ya, 3 bait suci. Pertama, kenisah yang dibangun oleh Raja Salomo. Itu kenisah yang sangat hebat. Kenisah itu dihancur leburkan oleh tentara Babilonia. Pada tahun 587 hilang, habis. Hartanya dijarah, dibawa ke Babel. Itu kenisah yang pertama. Kenisah yang kedua, itu adalah kenisah yang dibangun oleh orang-orang yang kembali dari pembuangan Babilonia. Yang menurut kitab Esra bab 6, ditahbiskan pada tahun 515 sebelum Masehi. Itu kenisah dalam tanda petik, katakanlah kapel lingkungan lah. Kapel lingkungan tetapi lingkungan yang jauh dari tempat yang ramai. Baru ada kenisah yang dibangun kembali oleh Herodes Agung. Ini kenisah yang boleh dikatakan kebesarannya, kemegahannya, dan sebagainya, hebatnya, itu mirip-mirip dengan kenisah yang dibangun oleh Raja Salomo. Kenisah ini yang dibangun oleh Raja Herodes Agung ini nanti dihancurkan lagi oleh tentara Romawi pada tahun 70. Kalau pergi ke Yerusalem sekarang, ya itulah sisa-sisanya. Yang disebut tembok ratapan. Itu karena dulunya kalau melihat kompleksnya itu kan besar. Tetapi rata dengan tanah karena pada tahun 70, tahun 68 sebetulnya orang Yahudi memberontak terhadap Roma, dikirim tentara, habis Yerusalem hancur. Sampai sekarang tidak dibangun lagi. Sisa-sisanya ya sekarang menjadi tembok ratapan itu, menjadi sisa kenisah yang hancur pada tahun 70. Herodes itu sebetulnya bukan orang Yahudi, setengah Yahudi. Pembangunan besar-besaran itu dilakukan untuk mengambil hati orang Yahudi. Dia adalah orang Idumea, bangsa bukan Yahudi. Ibunya memang orang Yahudi, ibunya, maka setengah Yahudi. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang Yahudi sungguhan, ia mengambil istri Marianne namanya, entah itu istri keberapa, dari wangsa Hasmoni. Sehingga Herodes Agung ini masuk di dalam keturunan wangsa Hasmoni. Raja ini sangat kejam, sangat-sangat kejam.
semua, termasuk istrinya, termasuk anak-anaknya, yang dia rasa sebagai ancaman terhadap kekuasaannya dibunuh. Banyak anaknya yang dibunuh. Mariana ini salah satu yang disebut di dalam buku-buku sebagai istri yang paling disayang, dibunuh juga karena kecurigaan. Tetapi dia sendiri aman. Karena apa? Karena sangat taat kepada pemerintah Romawi. Nah, pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem yang diceritakan di dalam Injil Matius bab 2 ayat 16 sampai dengan 18 bisa sangat mudah dimengerti dengan latar belakang ini. Bahwa peristiwa itu bukan hanya peristiwa yang dibuat-buat, cerita yang dibuat-buat, tetapi memang itulah Herodes yang mencerminkan kekejaman untuk mempertahankan kekuasaan dan tentu untuk kepentingan-kepentingan yang lain lagi. Itulah sebabnya pula, maka kalau ditanya, Yesus itu lahir di zaman Herodes Agung ini, iya. Kalau demikian, Yesus lahir tahun berapa? Pasti bukan tahun 1 Masehi, karena Herodes Agung itu meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi. Jadi Yesus menurut perhitungan tahun Masehi pasti bukan lahir tahun 1 Masehi, meskipun itu disebut tahun Masehi. Dari sejarah ini, kita membaca di dalam buku-buku bahwa Yesus lahir sekitar tahun 6 sebelum Masehi. Karena apa? Yesus lahir pada zaman Herodes Agung. Herodes Agung meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi. Nah, ketika Herodes belum meninggal, dia memerintahkan pembunuhan anak-anak yang usianya kurang dari 2 tahun. Maka 4 tambah 2, 6. Dengan demikian, Yesus diperkirakan lahir tahun 6 sebelum Masehi. Kalau membaca tentang riwayat hidup Herodes Agung ini, menarik sekali, karena misalnya dikatakan ketika Herodes Agung itu meninggal, tidak ada orang yang menangis. Karena apa? Ya syukurlah orang yang kejam itu mati. Tetapi supaya ada orang menangis, maka dibunuhlah orang-orang yang tidak bersalah. Supaya pada waktu dia meninggal, ada orang menangis. Mengerikan sekali untuk menggambarkan betapa kejamnya orang ini. Itu sejarah. Jadi periode tahun 200 dan selanjutnya, itu meliputi periode Helenisme, periode Yunani, dan mulai dengan tahun 63 di Palestina, mulailah periode kekuasaan Romawi. Itu sejarah. Langkah berikutnya, di dalam periode ini, pada periode ini, ada kelompok apa saja yang muncul. Tadi kan kita sebut seolah-olah yang namanya agama Yahudi itu satu. Jadi alirannya sama, satu, taat kepada Taurat dan sebagainya. Ternyata pada periode ini yang namanya ketaatan kepada Taurat itu bermacam-macam. Singkat kata, pada periode ini muncul kelompok-kelompok yang kita kenal di dalam Perjanjian Baru, yaitu kelompok Farisi, kelompok Saduki. Itu dua nama itu ada di dalam Perjanjian Baru, dan yang lain adalah kelompok Eseni. Itu tidak ada di dalam kitab suci. Secara singkat begini, secara singkat nanti yang kalau perlu dilanjutkan secara lebih detail, nanti kita lihat. Orang Saduki
itu meliputi orang-orang yang seperti apa? Orang-orang Saduki, namanya juga Sadok, keturunan Sadok. Sadok itu imam Perjanjian Lama. Maka kaum Saduki ini terdiri khususnya dari imam-imam, kelompok imam di dalam agama Yahudi, tetapi juga ditambah dengan kelompok-kelompok kaya di dalam lingkungan Yahudi. Ini menarik. Kalau kita membaca Perjanjian Baru, yang sering berkelahi dengan Yesus, itu adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sepanjang kitab suci. Tetapi pada akhir, siapa yang menuntut Yesus dengan hukuman mati? Bukan orang Farisi, bukan ahli Taurat. Ya ini, kelompok Saduki ini. Kelompok Saduki ini menguasai Kenisah. Karena mereka adalah keturunan imam. Bukan hanya Kenisah dalam arti tempat ibadah, tetapi juga Kenisah dengan bisnis perdagangannya antara lain dengan hewan-hewan korban. Monopoli perdagangan bait suci oleh kelompok Saduki ini. Inilah yang yang ketika Yesus masuk ke Kenisah, lalu melihat pedagang-pedagang dan sebagainya, kan dijungkir balikkan itu. Itulah menurut orang-orang yang meneliti sejarah, karena Yesus mengancam bukan hanya ibadahnya tetapi perdagangannya juga, maka dia harus disingkirkan. Orang-orang ini hanya percaya kepada Taurat. Lebih dari itu tidak. Berpegang erat pada Taurat, sementara perkembangan-perkembangan selanjutnya tidak diterima. Sementara orang-orang Farisi itu lebih terbuka. Mereka menerima Taurat yang tertulis, dan ada Taurat yang tidak tertulis. Kemudian ditulis, tetapi namanya tetap Taurat yang tidak tertulis. Karena berasal dari tradisi lisan, bukan dari Taurat yang disebut Taurat Musa. Di kitab Taurat Musa, oleh para ahli kitab Yahudi, ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman, diajarkan secara lisan. Namanya tradisi lisan. Tetapi kemudian yang lisan-lisan ini juga ditulis. Nah, orang Farisi yang lebih terbuka itu menerima penafsiran terhadap Taurat yang sudah dibuat sejak zaman Esra. Esra itu ahli Taurat yang membantu pembangunan bait suci di Yerusalem sesudah pembuangan. Yang ketiga adalah kaum Esseni. Ini tidak ada di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang militan, tetapi tidak menunjukkan militansinya di dalam protes, di dalam macam-macam. Protesnya ditunjukkan dengan mengundurkan diri, masuk ke dalam tempat sepi menjadi pertapa. Tempatnya kita kenal dengan nama Qumran yang sangat terkenal itu, yang ada di pinggiran Laut Mati. Mereka hidup di dalam komunitas pertapa, ada guru, ada segala macam. Penggalian-penggalian di sana menunjukkan komunitas itu lengkap. Ada ruang studi, ada perpustakaan, ada macam-macam. Kalau ikut ziarah ke sana mungkin akan ditunjukkan. Tapi tempatnya sulit untuk dicapai. Itu kalau kita ingin cepat secara garis besar mengenai 3 kelompok itu. Mungkin baik kalau kita melihat lebih jauh. Siapa yang disebut kaum Farisi ini?
Tadi sudah disebut kaum Farisi adalah orang-orang yang percaya pada Taurat tertulis, tetapi juga pada Taurat yang tidak tertulis. Mungkin baik kalau kita mencari di dalam Perjanjian Baru, perbedaan itu diungkapkan dalam istilah apa? Markus bab 7, ayat 10. Markus bab 7 ayat 10. Karena Musa telah berkata. Musa telah berkata. Lalu dikutip, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu perintah Taurat. Taurat tertulis. Nah, yang tidak tertulis mana? Ayat 11 sampai 12. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya dan sebagainya. Ayat 9. Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ini yang disebut adat istiadat adalah penafsiran para ahli kitab terhadap Taurat Musa. Adat istiadat. Ayat 3, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Itu yang sekarang terjadi di dalam debat agama, tertulis apa enggak perintah ini dalam kitab suci? Atau tertulis apa tidak di dalam tidak tertulis di dalam kitab suci, tetapi tertulis di tempat lain. Nah, ini sama. Taurat Musa ditafsirkan oleh orang-orang ahli Taurat itu menjadi adat istiadat nenek moyang yang sangat keras. Oleh karena itu, pendidikan untuk menjadi orang Farisi itu sangat berat. Biasanya dikatakan begini, selama 5 sampai 6 tahun menghayati dan menjalankan Taurat baik tertulis maupun lisan. Coba bayangkan itu. Di dalam konteks apa? Tidak di sekolah jam 7 datang, jam 1 pulang. Enggak. Tetapi mereka hidup dengan guru yang disebut guru-guru Yahudi. Di dalam kelompok kecil selama 24 jam sehari. Itu pendidikan mereka. Kelompok 10 sampai 15 orang. Orang-orang ini sangat dihormati. Pengaruhnya sangat besar karena sangat militan. Mengapa mereka bertengkar dengan Yesus? Kita semua sudah tahu, khususnya ketika kita membaca surat kepada orang Galatia, menurut mereka, kalau mereka mentaati Taurat, tertulis maupun lisan, terjaminlah keselamatan mereka. Keselamatan oleh hukum. Oleh karena itu, orang-orang ini, kelompok Farisi ini, sangat bangga terhadap dirinya. Orang-orang yang tidak termasuk kelompok mereka, Farisi itu arti aslinya, arti harafiahnya adalah terpisah. Mereka memisahkan diri dari orang-orang lain, karena mereka merasa sebagai orang-orang yang masuk surganya terjamin, karena mereka secara sangat ketat mentaati hukum Taurat tertulis maupun lisan itu. Sehingga sikap mereka terhadap orang-orang sebangsanya sendiri yang tidak termasuk di dalam kelompok mereka itu sangat menghina, sangat tidak sangat merendahkan. Misalnya
Injil Yohanes bab 7 ayat 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nah itu. Sementara Yesus yang diwartakan adalah keselamatan manusia tergantung pada iman. Iman akan Allah yang Maha Rahim, Allah Sang Penyelamat, yang kemudian mengutus putranya untuk menjadi penyelamat dunia. Itu orang Farisi. Orang Saduki, jadi orang Farisi ini yang termasuk di dalamnya ahli-ahli Taurat itu terus berlangsung. Artinya mampu melewati masa-masa yang sangat sulit di dalam sejarah. Ketika Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi, mereka tetap ada, hanya pindah dari Yerusalem ke kota lain. Sementara orang-orang Saduki tidak seperti itu. Salah satu ciri adalah nanti digunakan oleh Paulus ketika dia berada di dalam kesulitan, dia mengadu orang Farisi dan orang Saduki. Karena orang Farisi itu percaya kepada kebangkitan, orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan. Paulus mewartakan Kristus yang bangkit, karena itu dia berada di dalam kesulitan besar, maka sebagai orang yang pintar, untuk keluar dari kesulitan besar itu, dia bicara kepada orang-orang Saduki, ini kami berasal dari lingkungan Farisi yang percaya kepada kebangkitan. Bertengkarlah sendiri orang-orang Farisi dan Saduki itu, sementara Paulus selamat. Orang ini, kelompok ini adalah kelompok oportunis, sangat oportunis. Tergantung siapa yang bisa menguntungkan mereka terhadap kekuasaan Romawi. Nah, karena pusat mereka adalah Kenisah, Yerusalem, ketika Kenisah hancur tahun 70, orang Saduki juga hilang dari peredaran, tidak punya fungsi lagi. Karena apa? Karena agama Yahudi beralih, bergeser, semula berpusat pada ibadah, tetapi sesudah Yerusalem hancur, Kenisah hancur, pusat ibadah tidak ada lagi, agama Yahudi berpusat kepada Taurat, kepada Sabda. Orang-orang Eseni ini akhirnya ketika tentara Romawi merangsek menyerang Yerusalem, kena getahnya juga. Karena mereka dianggap membantu para pemberontak, maka tentara Romawi datang ke Qumran menghancur leburkan tempat tinggal mereka. Nah, istimewanya ini. Karena kelompok Eseni ini sadar pasukan Romawi begitu kuat dan pasti akan menghancur leburkan tempat tinggal mereka. Sebelum tempat tinggal mereka dihancurkan, kekayaan mereka, nah ini kekayaan mereka berupa perpustakaan, teks khususnya, dan segala macam itu disembunyikan di gua-gua di wilayah Qumran. Nah, teks-teks ini sampai tahun 1948, coba bayangkan itu, dari tahun 70 Masehi sampai tahun 1948 Masehi, tersembunyi di gua-gua di Qumran itu. Nah, pada tahun 1948, para peneliti, para ahli ilmu purbakala menemukan naskah-naskah peninggalan-peninggalan dari komunitas Qumran di gua-gua sekitar Qumran. Itu ceritanya katanya
pada suatu hari ada seorang penggembala yang untuk mengusir gembalaannya atau memindahkan gembalaannya melemparkan batu. Maksudnya batunya kena gembalanya atau kena dombanya. Sekurang-kurangnya dombanya jalan. Tapi ternyata batunya itu kena lempengan dan kemudian karena bunyinya khusus, orang itu melihat lempengan, ternyata lempengan-lempengan, benda-benda atau barang-barang yang disimpan di dalam katakanlah kendi-kendi lempengan itu, dan isinya adalah naskah-naskah kitab suci Perjanjian Lama yang sangat berharga. Maka di dalam ilmu kitab suci ada yang namanya kritik teks. Kritik teks. Maksudnya apa? Kitab suci itu kan dulunya tidak dicetak, ya belum ada mesin cetak. Tapi ditulis tangan. Di dalam perkamen atau di dalam apalah. Nah, karena ditulis tangan, maka kemungkinan tanda petik salah kutipnya itu besar. Sehingga ada teks naskah A, naskah B yang tidak selalu sama. Tidak selalu sama. Para ahli kitab suci, para ahli kritik teks itu membanding-bandingkan teks-teks yang ada itu dan kemudian dengan keahlian mereka memilih ini teks yang dominan, ini teks yang salinannya banyak, ini teks yang hanya satu kali ini ditemukan perbedaannya. Nah, teks-teks yang ditemukan di dalam gua orang-orang Esseni di Qumran itu menjadi alat yang sangat bagus untuk menentukan teks-teks Perjanjian Lama. Mana yang paling tua, mana yang paling asli di dalam tulisan-tulisan itu, salinan-salinan itu. Sehingga teks-teks kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu kadang-kadang masih diperbaiki. Itu konsekuensi Allah menggunakan manusia sebagai penulis sabdanya. Menggunakan manusia itu ya seperti itu konkretnya. Ada yang menulisnya tidak teliti, ada yang teliti, lalu dibanding-bandingkan akhirnya ketemu. Ini teks yang asli, diperkirakan yang asli dan selanjutnya. Untuk sementara itu dulu, lalu nanti kita lanjutkan. Sebetulnya kita sudah selesai dengan dengan latar belakang sejarah Perjanjian Lama. Saya masih ingin, karena pengalaman saya sendiri, ini kita selesaikan, lalu nanti kita ulang lagi dalam garis besar. Karena yang kita perhatikan selama ini kan sejarahnya, ceritanya bagaimana, kitab suci dalam periode sejarah itu ditulis atau masih diceritakan lisan, kapan mulai ditulis dan sebagainya. Dan pada periode-periode akhir kita sudah mulai masuk di dalam kanonisasi ketika naskah-naskah yang sudah ditulis itu menjadi ukuran iman. Tapi kita belum bicara tentang isi dari kitab suci itu. Nanti akan saya lanjutkan kalau ini sudah selesai dengan mencoba melihat satu persatu, pendek-pendek, tidak panjang. Apa kitab Kejadian, apa dan sebagainya sampai dengan kitab yang terakhir di dalam Perjanjian Lama. Terima kasih.